Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita kembali untuk kumpul insyaallah dalam mempelajari agamanya insyaallah. Bahkan niki sesuatu yang paling penting di dalam agamanya, sesuatu yang paling tinggi, yaitu at-tauhid, yaitu memahami la ilaha illallah. Kita ambil pelajaran niki dari kitab Tauhid yang disusun oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Kitab Tauhid. Dan makin kita di bab yang kedua, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan babu fadlit tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid, tentang keutamaan tauhid. Nabi keutamaan tauhid nu wa ma yukaffiru minadz dzunub, dan bahwasanya tauhid niki menghapus dosa. Tauhid niki menghapus dosa, menghapus atau menggugurkan dosa. Ara lentera itu sindik berdosa niki. Ara ke? Ndara selapuan te pendosa ini. Semua kita pendosa. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu pendosa, yaitu selalu berbuat dosa. Kamu ndek te berbuat dosa berarti ndek te anak Adam ini. Dua pilihan. Imma anak Adam berarti berdosa. Mun ndek berdosa berarti ndek ada anak Adam ini. Malaikat tidak berarti. Salah tau di hidup ini.
Ya, tapi karena kita ini manusia, maka kita adalah pendosa. Nah, di antara penggugur dosa, dan ini yang penting, penggugur dosa, di antara penggugurnya adalah at-tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab niki penulis menuliskan kita beberapa dalil berkaitan dengan bab niki. Dalil-dalil tentang bahwasanya tauhid memiliki keutamaan yang banyak, dan bahwasanya tauhid ini menghapus dosa. Di antara dalilnya qaulillahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman, dan dia tidak mencampur imannya, ndek necampur iman niki bizulmin, dengan kezaliman. Imannya tidak dicampur dengan napi kezaliman, maka dialah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Aman limbe, aman li akhirat. Wa hum muhtadun, dan dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Petunjuk di mana? Yaitu petunjuk di dunia niki. Kita tulis ayatnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih harap kembang sini nih, insyaallah. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Beli ini kah? Ulaika lahumul amnu wahum napi muhtadun. Betul, nggih, wahum muhtadun. Niki di surah Al-An'am ayat 82. Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman, artinya orang-orang yang beriman walam yalbisu, dan dia tidak mencampur imanahum, iman mereka, bizulmin, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, bagi merekalah al-amnu, keamanan.
wahum dan mereka muhtadun dan mereka dalam petunjuk, dalam atau di atas petunjuk. Alhamdulillah. Nah niki surah Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak dicampuri imannya dengan kezaliman, bagi mereka lah keamanan dan mereka di atas Nabi petunjuk. Niki yang dua, keamanan dan petunjuk, itulah keutamaan bagi beriman dan menjauhi kezaliman. Dengan cara beriman, dengan cara menjauhi kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan di akhirat, nanti kita baca penjelasannya, dan mendapatkan petunjuk di dunia. Di saat ayat niki dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat takut dia lantaran kata-kata kezaliman. Lantaran kata-kata Nabi kezaliman. Nah, piaran kezaliman ya semua maksiat kezaliman sudah. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya zolim sudah. Tembaku, mbak tahu tembaku? Hah? Tong sampah kok tembaku. Kemudian ketuluk tadi mulut tengah nu. Salah tahu ini? Berarti kita zolim. Tembakau tong sampah kok harus tidak. Kemudian ketuluk tadi mulutnya. Karena itu apa? Khabith, sesuatu yang kotor. Nah, sahabat memahaminya, kezaliman niki adalah semua dosa, bizulmin, kezaliman ini. Semua dosa. Berarti kalau dia berbuat zalim, dia tidak akan aman di akhirat. Dia tidak akan mendapatkan petunjuk di dunia. Makanya sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna la yadlim nafsahu. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Selapuan ini wah doang itu zalimin diri. Kalau kita sekarang berbuat zalim, maka kita nggak aman di akhirat nanti. Dan kita berarti tidak mendapatkan petunjuk, dalam arti kita sesat nengke ini karena kita berbuat zalim. Nabi kita kemudian sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alam taqra qaulahu ta'ala, tidakkah kalian membaca firman Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang ucapan Luqman kepada anaknya, ya, innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itulah kezaliman yang paling besar. Di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menafsirkan kezaliman niki atau yang ini itu diartikan oleh beliau asyirku, syirik. Kezaliman di sini diartikan Nabi syirik oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti barang siapa yang beriman dan tidak dicampuri keimanannya dengan kesyirikan, maka dia mendapatkan keamanan di akhirat dan mendapatkan petunjuk di dunia. Mendengar tafsir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung tenang sahabat. Ya. Jadi kezaliman di sana ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kesyirikan. Selama seseorang beriman
kemudian keimanannya tidak dicampur dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keamanan. Keamanan di akhirat. Dan dia akan mendapatkan petunjuk di dunia. Dalam arti dia sedang berada di atas kebenaran. Ya, nah niki dia ayat pertama. Mungkin kita baca penjelasan atau faidah-faidah dari Syekh Shalih Al Fauzan tentang ayat niki. Beliau mengatakan pertama faedahnya, dalam ayat ini ada keutamaan tauhid dan buahnya. Keutamaan tauhid dan buahnya, buah tauhid. Di dunia dan di akhirat. Di dunia dan akhirat. Akhirat. Nabi keutamaannya di dunia petunjuk, mendapatkan petunjuk. Nabi keutamaannya di akhirat keamanan, aman dia di akhirat, tidak kena oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Syekh mengatakan bahwasanya syirik adalah kezaliman. Bahwasanya syirik adalah kezaliman. Mana bilang kezaliman dalam ayat niki? Walam yalbisu imanahum bizulmin. Nah, ini kezaliman. Kezaliman maksudnya Nabi tadi syirik. Makanya syirik adalah kezaliman. Mubtilun lil imani billah. Subhanallah. Bisa membatalkan Nabi iman, katanya di sini. La ilaha illallah. Bisa membatalkan iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Dalam arti Nabi kalau dia batal imannya, kalau batal imannya Nabi jadinya kafir dia. Kafir dia. Atau kafir. Syirik, kezaliman bisa membatalkan iman dalam arti dia menjadi orang kafir. Jikalau dia besar, katanya. Jikalau dia besar. Iman jikalau dia kecil. Jikalau dia kecil. Ini faedah dari beliau. Syirik adalah kezaliman. Zalim kepada siapa? Kepada Allah. Nah, kalau zalimnya zalim besar kepada Allah, maka dia kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau zalimnya zalim kecil kepada Allah, maka imannya berkurang, tidak sampai dia batal. La ilaha illallah. Dia bilang membatalkan iman kepada Allah lagi yang batal. Gara-gara syirik niki. Ya ampuk tetap mengingatkan tentang tauhid. Karena mun terlupa lek tauhid niki, lupa ini, maka orang akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Luwih dengan makin mengatakan kan taula belajar tauhid li komunitas Islam, ngena. Seolah-olah ide ngeraguang keislaman teh, ngena. La ilaha illallah, kan ngeri ini. Kenapa perlu mengajarkan tauhid di komunitas Islam?
seolah-olah meragukan apa? Keislaman kita. Kan ngeri ini. Kita mengajarkan tauhid, belajar tauhid agar tetap ingat kepada tauhid. Karena kalau lupa tauhid, maka akan terjerumus kepada kesyirikan. Kalau lupa tauhid akan terjerumus kepada kesyirikan. Dan kesyirikan ini masalahnya dia bisa membatalkan iman kepada Allah. Kan ngeri ini. Apalagi sahabat Ibnu Abbas mengatakan, menafsirkan ayat, ya, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Beliau mengatakan ini aran-aran berhala umat Nabi Nuh. Nama-nama berhala umat Nabi Nuh. Karena jangan sembah dengan niki. Ibnu Abbas mengatakan falamma nusiyal ilmu. Di saat mereka melupakan ilmu tauhid, ubidat, disembahlah berhala ini. Pirana mulai nyembah berhala ini di saat dia mulai melupakan nabi ilmu, melupakan tauhid. Agak lupa ini menyebabkan orang terjerumus ke dalam kesyirikan. Mun tengeros jamak-jamak aja insyaallah ya beriman ti pa Allah. Lalu kadang-kadang pas dan lupa keterong gandeng kesyirikan. Dan kesyirikan ini bisa membatalkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak hendak bosan-bosan terus belajar tauhid, terus murajaah dia agar kita tetap ingat dan tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Nas'alullah as-salamah. Kemudian beliau mengatakan yang ketiga dari ayat ini kita ambil faedah, anna syirka la yughfar, bahwasanya syirik bahwasanya syirik tidak akan apa? Tidak akan dimaafkan. Dimaafkankah? Dimaafkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kalimat itu, kata-kata ini? Ulaika lahumul amnu. Kalau tidak dicampuri imannya dengan kesyirikan, maka baginya keamanan. Berarti mau campur iman isi syirik, jerak ya aman. Karena jerak aman karena tidak dimaafkan oleh Allah dosa syirik niki. Adapun dosa selain syirik ada harapan untuk dimaafkan. Ya, matiin jauh dosa nginum khamr, ada harapan untuk dimaafkan. Matiin jauh dosa berjudi, ada harapan untuk dimaafkan. Tahtal masyiah harana. Adapun matiin jauh dosa syirik tidak akan dimaafkan, pasti dihukum. Kalau mati membawa dosa syirik. Angka si masih bade bebadong, maksud bebadong no. Masih arah itu ngadu bebadong ini. Si masih bade senggeger no. Ya. Si masih berdua jampi macam-macam no. Rubin mau itu jampi. Napi ngana. Lebui dasan liang. Jadi sakit tiang. La ilaha illallah. Cakat na. Belangan temau ini. La ilaha illallah. Miak sebab padahal Allah dan wah miak ina jadi sebab. Temele sehat sakit tiang inam tetra no. Inam apa malik yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu sebab yang boleh. Ada pula lelaka niki je sebab yang tidak pernah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwasanya syirik tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian beliau mengatakan faedah yang keempat, bahwasanya kesyirikan atau bahwasanya syirik sebab takut di dunia. Sebab takut di dunia. Muntah masih perot-perot berarti tauhidno kurang niki. Ya, muntah masih takut-takut berarti tauhidno kurang. Takut bedui anak, tauhidno kurang. Takut tapi malik, takut merari. Ini odang jadi contoh ini, lagi selain takut apa contohnya misalkan takut berdakwah misalkan, atau mengkhawatirkan rizki, takut tentang rizkinya. Ini sebabnya adalah kesyirikan. Ya, takut tipak jin, takut tipak dan lain sebagainya. Itu sebabnya adalah kesyirikan. Aku dengan sini nara syirik di dalam hatinya, dia nagin takut di dunia dan akhirat. Dan akhirat, sebab takut di dunia dan akhirat. Kenapa takut di akhirat? Kenapa takut di akhirat? Neraka soalnya. Neraka. Ya, jangankan sampai akhirat, masih di kubur bewah takut ya. Karena begitu seseorang masuk ke dalam kubur, dibukakan jendelanya. Kalau dia penduduk surga, dibukakan jendela menuju surga, sehingga meletinya nenyerak kiamat. Kalau dia orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang jahat, maka dibukakan jendela menuju ke neraka. Akan masuk aroma neraka itu kepada dia, akan masuk panasnya dan lain sebagainya. Sehingga dia akan takut ya di akhirat. Niki di antara dampak kesyirikan. Belang ana baitang niki kalimat ulaika lahumul aman. Baginya aman, yaitu bagi orang yang bertauhid dan tidak syirik. Lagu mana syirik, maka tidak ada keamanan baginya. Tidak aman di dunia, tidak aman di akhirat. Jelas niki dari sini ya faedah yang diberikan kita oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala dari ayat niki. Sila mungkin yang mau nulis sila sebelum kita hapus dan sebelum kita beranjak ke nas berikutnya, dalil berikutnya insyaallah. Nggih. Bu. Tidak takut itu kenapa? Apakah keamanan ini balasan dari beriman dan mendapatkan petunjuk ini balasan daripada tidak menyampurkan iman dengan kezaliman, ataukah kedua-duanya berbalaskan kedua-duanya? Nggih, dia berbalaskan kedua-duanya. Ya, karena mau tidak mau seseorang kalau sudah dia bertauhid dan tidak syirik, maka dia berada di atas petunjuk. Dia berada di atas petunjuk, di atas as-sirat al-mustaqim, di atas garis yang lurus. Dan selama dia berada di atas garis yang lurus, dia akan merasakan keamanan, dia akan tenang, aman, dia darah netak hutang. Ya, jadi dua-duanya niki langsung ya sebagai balasan bagi orang yang beriman dan tidak melakukan kezaliman. Karena yang dua niki memang nggak bisa dipisahkan niki, beriman dan tidak syirik tidak bisa dipisahkan. Tauhid dan tidak syirik
niki tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Iman dan tidak syirik tidak bisa dipisahkan, harus dua-duanya ada. Maka dia akan mendapatkan juga balasan dua-duanya. Dia akan merasa aman dan dia akan mendapatkan petunjuk. Jelas ini Pak Guru. Ada contoh kira-kira orang berada di atas petunjuk tapi dia merasa nggak aman? Arak kira-kira contohnya. Kan tenang, dia berasa aman dia karena dia berada di atas petunjuk, tenang ya, tenang yang ngombe-ngambe. Karena dia berada di atas kebenaran. Dengan sindik tenang, orang yang tidak aman itu orang yang memiliki salah. Dengan si berada di atas kebenaran, darat salahnya aman yang ngombe-ngambe. Darat takut utang. Kenapa? Karena nggak ada salahnya. Mun dengan berdua salah, ya cocok takut. Buronan misalkan kan berdua salah nih buronan, takut dia nyebut tonotene. Tapi sekarang dia tidak punya salah. Apalagi dia meyakini Al-Khaliq, sang pencipta, dia yang menjaganya, dia yang meridhoinya, dia yang mencintainya. Bapak takutang malik aman ya. Itu di dunia dan di akhirat juga aman dari siksa. Ya, jadi orang yang berada di atas petunjuk otomatis dia akan merasakan keamanan. Orang yang tidak berada di atas petunjuk otomatis dia tidak akan merasakan keamanan. Maka Masya Allah tauhid niki mia itu tenang, mia itu aman. Ya, dan kita berada di atas petunjuk. Alhamdulillah. Sila, mungkin ada yang masih belum jelas. Nggih, sila Pak Guru. Nggih. Apakah suatu tindakan yang salah jika orang tua menyatakan atau boleh kita bilang tentang mempersiapkan masa depan anaknya? Apakah suatu tindakan yang salah jika orang tua mempersiapkan masa depan anaknya, dia mempersiapkan aset-asetnya untuk anak-anaknya supaya anak-anaknya Nggih. Apakah tindakan salah kalau seorang orang tua berusaha menyekolahkan anaknya lah, kita bilang misalkan ya, mempersiapkan aset-aset seperti tanah dan lain sebagainya ya untuk anaknya nanti, apakah ini bertentangan enggak dengan nomor 4? Jadi kita memang disuruh ya, diperintahkan untuk mengambil sebab. Mengambil sebab. Ya, mengambil sebab untuk kemakmuran anak-anak kita. Kita sekolahkan dia, kita beri dia pendidikan yang baik. Ya, kalau kita punya kelebihan rezeki, kita buatkan dia aset, tidak mengapa. Mengambil sebab. Ya. Tapi yang namanya sebab itu bukan penentu. Yang namanya sebab bukan penentu. Sering kita siapkan bagi dia aset yang banyak. Begitu kita meninggal, hanya sebulan dia pakai aset yang kita tinggalkan itu, habis langsung buai. Dia nengen oke. Ya, ada beberapa orang yang tidak ditinggalkan dia aset sama sekali oleh orang tuanya, miskin ditinggalin dia. Ditinggalin dalam kondisi miskin. Tapi ternyata Allah menjadikan dia kaya setelah meninggalnya orang tuanya. Menunjukkan sebab ini bukan penentu. Ya, sebab bukan penentu. Itu harus diyakini itu. Kita hanya bisa melakukan sebab. Melakukan sebab niki tidak terlarang. Selama sebab itu sebab yang tidak melanggar syariat. Tidak melampaui batas. Seperti tadi misalkan menyiapkan aset. Ini sebab yang boleh niki. Sebab kauni tidak mengapa. Selama kita yakini ini hanya sebagai sebab, tidak dengan terjamin sudah tidak bisa terjamin. Karena sebab niki bukan penentu, dia hanya sebagai sebab. Tidak tengenangkah ku sekolahan anakku, laun dia pokoknya sukses wah henteu, misalkan. Yakin jamaah kita karena seolah-olah sebab ini sebagai penentu.
ini nggak boleh melampaui batas. Kita hanya bisa memberikan dia sebab, tapi apakah dia sukses atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyiapkan dia tabungan atau apa, ini salah satu sebab yang boleh. Ya, tidak sampai menjatuhkannya ke dalam kesyirikan. Dia akan jatuh ke dalam kesyirikan kalau meyakini sebab inilah sebagai penentu. Ya, sediakan dia kekayaan agar dia kaya nanti, kita bilang nggak bisa. Dia hanya sebagai sebab. Yang menjadikan dia kaya atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudahan bisa dipahami. Wallahu taala a'lam. Nggih. Sedekah mungkin kena sedekah bumi, nyembelih untuk la ilaha illallah, berarti nyembelih untuk isin bumi, you know? Nggih. Nangka amun Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab dia karena kesyirikannya, Allah ingin mengazab dia. Bau ke isin bumi no gin bala Allah ngazab dengan ini. Bener bau isin, berarti dia tidak akan aman dari azab Allah. Lagu nangka muntah bertauhid, Allah ngenang dende azab ya. Bendenara gin rani ngenang azab ya, bendenara gin rani. Inilah dia keamanan, karena dia akan bergantung ya kepada zat yang maha kuasa. Wah, lagu nengke muna neng jin neng apa, Allah ingin mengazab dia, denara bau jaga azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan aman. Ya, kemudian endah nengke kurang bagus sedekah bumi no, misalkan ini-inian sili bareh apa rana penjaga bumi no, takut ya bayu, berarti kan den wah rasa aman ini. Oh sakit otak sekedi, oh sange ketemu ruana ngene den wah ngerasa aman. Ya, kenapa? Karena dia tidak serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahang diri tipe makhluk. Bareh tono arah makhluk si lain si lebih kuat dengan ini malik. Serahang malik tipe ini arah ki lebih kuat dengan ini malik. Lagu muntah serahang diri itu tipe Allah, arah ki lebih kuat dengan Allah. Denara. Maka dengan semua bergantung tipe Allah, bertauhid tipe Allah, aman ya. Ya, makanya Allah mengatakan fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Dia negin mati. Muntasarahang urusan tipe Allah yang tidak akan mati. Kenapa nih teh? Serahang urusan tipe jin. Mati jin no bendaran jaga itu malik. Kenjera itu aman. Angka dengan si bergantung tipe isin bumi atau apa, dia negin ngerasa aman. Dengan si bergantung tipe rompi bebadong, no rompi no, dia negin merasa aman. Dengan si bergantung tipa gelang ne, dia negin ngerasa aman. Lagu dengan siwa bergantung, sebenar-benarnya bergantung, sebenar-benarnya bertawakal tipa Allah, dia ngerasa aman, dia tenang. Ya, kenapa? Karena dia serahkan segala urusannya kepada zat yang maha kuat, zat yang maha melihat, zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Angka bercocok salah satu fenomena si sebut ini, ya, salah satu fenomena kesyirikan yang menjadikan orang tersebut merasa tidak aman.
ya nyembelih untuk isin bumi, akhirnya berdua rasa takut tipa isin bumi no. Belai ya pas TK atau SD baginya ke termasuk sindip lah ya. Ini nengen oke, ini baginya ke ini sindip baginya ke lah. Ya, sindip ke arana. Hah? Sindip ya. Sintit? Simbit. Ah, kita sindip, tidak simbit. Lalu setelah menyebar tauhid ini, udah apa sindip malik, wah aman. Lain diterani liwat lagi kok pancor no lain. Terani ke liwat, serem nonton no, luwe baki no luwe ngono ngene. Begitu nyebar tauhid udah apa? Arah-arahnya kok timba to no, di atas. Dia terani nemudinna. Turun lengan timba no mau temudin ya borot itu ngana. Terani beke nemudinna. Surut kita lekak udah turun ngono. Menengke je narak bapa hancurang narak bapa jarak dengan takut lah. Kenapa? Keutamaan tauhid. Gue masih syirik aja sekat. Ya, hara le sepuk desa tono dekat Suralaga, hara rempong apa rana ampel. Darak rani nutu, iya dah. Darak rani nutu ya. Jin bersebut tono, mana? Darak ini nutu ya. Sampai akhirnya setelah sekian puluh tahun, mulai arak ngaji sunnah, ngaji tauhid, nang kerja bilang ampel noh, hilang ampel noh. Mulai ini nerani nyentuh ya, arak jinda, arak jinda tono. Tapi setelah masuk tauhid ini, darat takutang nama alek kayak jamaah yang ngerempong. Ya, nah inilah dia tauhid. Tauhid mia itu hilang rasa takut no. Aku masih arak kesyirikan, maka kita akan apa? Selalu takut. Ya, luwe contoh noah. Ya, dengan si masyarakat kesyirikannya sekedik-kedik sindip, sekedik-kedik keramat, sekedik-kedik macam-macam. Ide rona makan mantan-mantan dah rona ini. Ya, mantan-mantan si girang main sindip-sindipan no. Ya, menengka aja alhamdulillah bertauhid doang alhamdulillah. Ya, nah ini dia salah satu keutamaan tauhid, memberikan kita rasa aman, aman le dunia, aman le akhirat. Masya Allah nggak terasa niki sudah masuk waktu isya. Kita azan dulu. Kalau ada pertanyaan nanti dilanjutkan setelah azan insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Masih arak ke? Nggih. Mikrofonnya. Nggih. Takut di dunia dan akhirat, segala bentuk ketakutan noke yang akan hilang kalau kita bertauhid. Oke, kurang lebih. Baik. Jadi di sini takut maksudnya di sana adalah karena takut niki arak takut yang tabi'i, takut yang dia takut alami, takut tipe ular misalkan, takut tipe macan, takut tipe nabi malik, takut dari pilot kerugian, rugi apa misalkan, ini takut yang alami ini. Ya, ketakutan yang kita maksud di sini takut yang akhirnya menjauhkan orang dari hal-hal yang bermanfaat untuknya secara umum. Takut yang akhirnya menjauhkan seseorang dari hal-hal yang bermanfaat baginya secara umum. Ya, misalkan takut akhirnya meninggalkan kesesatan gurunya. Misalnya gurunya sesat, bukan sesat ya, gurunya melakukan kesalahan misalkan. Lagu tetap doang yang ngikutin mati gurunya si salah itu, tetap diikuti kesalahannya karena takut kualat misalkan. Ya, atau apa bahasa kita nah? Apa kualatna? Tulah manu, takut tulah manu. Nah, ini takut-takut seperti ini gara-gara kesyirikan.
Amun hilang syirikno, otomatis rasa-rasa takut seperti ini akan hilang dia. Ya, kan engkau duit dengan akhirnya dia nerani meninggalkan gurunya yang salah atau kesalahan gurunya karena ya kualat lah atau apalah, seolah-olah gurunya bisa memberikannya mudarat. Ya, justru angkun teh sing ngikutin kesalahan guru teh ini akan menimbulkan mudarat dari Allah mudaratnya. Ya, mudarat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah tauhid ini akan menghilangkan rasa takut-takut yang secara umum memudarati dia. Ya, takut-takut yang marangone misalkan karena kualat lah atau takut tipak jin lah. Ya, takut tipak dengan mati. Kan dengan mati takut tangin dengan mati wah mati dengan ini gin mudaratin itu dengan mati deh ini dan mati gin mudaratin itu. Tapi karena ada benih-benih kesyirikan akhirnya takut itu tiba dengan mati. Dia dengan oke. Takut itu tiba dengan mati. Padahal dengan mati ini padahal dengan mati arak tanah murah julun kubur di nerani beli ya. Padahal mudah agati orang pemuk keuntungan ya karena apa takut dengan mati dan lain sebagainya misalkan. Intinya adalah hal-hal yang bermanfaat buatnya akhirnya dia hindari karena takut. Nah takut yang seperti inilah yang akan terhindar dia darinya kalau sudah bertauhid ini. Adapun takut-takut tabi'i, sebagian dengan arah takut diteke misalkan, sebagian dengan arah takut diulat misalkan. Ini takut yang tabi'i. Ya, takut yang tabi'i dalam arti akan bertauhid mesti arah rasa takut-takut seperti itu. Karena memang dia itu takut yang tabi'i. Mudah-mudahan ada tahun beda yang ini. Wallahu taala a'lam. Nggih, Pak Guru. Di antara adab kita berdoa adalah biar kedengaran. Soalnya dia agak menggaung. Nggih. Di antara adab kita berdoa itu adalah kita harus hadirkan dalam perasaan itu rasa dikabulkan, yakin akan dikabulkan. Nah pertanyaannya, apakah kita ketika sudah kita berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika min musyrika bika dan seterusnya itu, apakah boleh kita merasa tenang? Apakah boleh kita merasa tenang? Yakin gitu kita dimaafkan dari kesyirikan. Oh gitu, Masya Allah. Dia niki memang agak rumit sedikit. Taib. Bismillah. Jadi seseorang di saat dia berdoa, di antara adab berdoa, di antara bentuk husnudzon kita kepada Allah, ya, bahwasanya semua doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Ini bentuk husnudzon kita dan ini adab berdoa. Nah, sekarang kita berdoa, ya Allah, jauhkanlah tiang dari kesyirikan. Aku berlindung kepadamu ya Allah, ya, agar Engkau menjauhkanku dari kesyirikan. Nah, kalau kita sudah berdoa seperti itu, haruskah kita yakin bahwasanya kita aman gitu dari kesyirikan? Hah? Bolehkah kita merasa tenang terus? Kita dimaafkan kan kalau doa itu kita dimaafkan. Kita dimaafkan dari kesyirikan? Nggih. Bolehkah kita tenang? Jadi gini, husnudzon, kita berprasangka baik bahwasanya Allah akan memaafkan dosa kita, mengabulkan ya doa kita. Cuman memastikannya 100% bahwasanya kita ini sudah terampuni dosa kita, ini yang nggak boleh, memastikannya. Ya, pastikan pasti sudah 100% saya ini terampuni. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, tapi di antara adab kita berharap bahwasanya doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Cuman memastikannya ini pasti 100% terampuni, ya, ini yang tidak bisa kita pastikan. Karena mau mengabulkan atau tidak itu haknya Allah. Tugas kita hanya meminta, tugas kita hanya berharap, tugas kita hanya berbuat. Dikabulkan atau tidak itu haknya Allah. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala hakim dia. Nabi nama hakim bijaksana, meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Kalau kita ini memang pantas untuk dikabulkan doa kita, pasti dikabulkan. Tapi kalau kita ini tidak pantas, ya tidak akan dikabulkan. Jadi kita harus yakini Allah itu bijaksana dia. Tugas kita apa? Tugas kita hanya berbuat, berusaha berbuat sebaik-baiknya. Meyakinkan 100% Allah mengabulkan, ini agak sulit. Karena kita tidak bisa meyakinkan 100%. Kita hanya bisa berharap. Jadi dalam doa, di antara adab doa yaitu Nabi namanya kita berharap doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para nabi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami dalam kondisi takut, ya, dalam kondisi harap dan cemas. Ada rasa harap, ada pula rasa cemas. Harap dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga cemas. Jangan-jangan doanya tidak dikabulkan, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Siapa itu? Para nabi itu. Para nabi itu yad'unana, para nabi ini berdoa kepada kami raghaban wa rahaba, dengan rasa harap dan rasa cemas. Ya, itu mereka. Dan kita juga harus seperti itu sekarang, berdoa seperti itu. Memastikannya 100% ini nggak bisa. Ya, kita hanya bisa berdoa, bekah mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lebih parah lagi kalau sudah merasa aman dari syirik, ini lebih bahaya lagi dia. Saya tadi sudah berdoa supaya dijauhkan dari syirik. Nah, sekarang saya sudah aman dari syirik. Ini bahaya ini. Merasa aman dari syirik, ini bisa menjerumuskan orang nanti ditarik pelan-pelan terjerumus dia ke dalam kesyirikan. Merasa aman dari azab Allah, pelan-pelan kena dia dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita hanya bisa berharap, ada harap, ada cemas dalam setiap ibadah kita seperti itu. Dalam setiap sholat kita ada harap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga cemas jangan-jangan ditolak ibadah kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan bisa dipahami Pak Guru. Allah taala, sila. Mikna Bu, biar jelas. Ya Bu, ini singa doanya. Bu bateri. Fadal Bu. Ya. Nah, itu sempurnanya itu yang enggak. Ya, hilangkan sempurnanya itu. Taib. Jadi dia tadi dibilang orang yang bertauhid, orang yang beriman, kemudian dia menjauhi kezaliman. Apakah dia akan mendapatkan keamanan dan petunjuk yang sempurna? Nah, ini. Kata sempurna itu yang menjadikan dia akhirnya bermasalah. Kalau antum taruh semuanya kalimat sempurna, baru dia nyambung. Keamanan, antum tadi mintanya keamanan sempurna. Sempurna bahasa Indonesia bukan ke merek ruku no nyonya ke. Mah iklan ruku ngendengna bare. Sempurna. Tapi nama sempurna 100%. Nah, kalau mau keamanan sempurna, kalau mau petunjuk sempurna, maka imannya juga harus sempurna. Kalau tidak sempurna, apa itu? Oh ya, perhatikan dulu. Kalau tidak sempurna 90%,
keimanannya 90%, menjauhkan kesyirikannya 90%, maka amanan yang didapatkan berapa? 90%. Petunjuk juga demikian, 90%. Apa yang bisa mengurangi ini dari 100 ke 90? Kayak tadi, maksiat. Maksiat, minum khamar, berjudi dan sebagainya mengurangi iman, berkurang dia jadi 90, berkurang jadi 80 sesuai dengan maksiat dia. Sehingga hilanglah kesempurnaan ini. Hilang sempurna. Kenapa? Berbanding lurus lah istilahnya. Iya. Oke. Tidak mengikuti apa yang dia ucapkan. Nggih, nasallahu salam. Kadang orang-orang yang bodoh itu berdakwah tanpa disertai ilmu, Nggih. sehingga terjadilah perkara-perkara. Di dalam Al-Quran itu ada itu bahwa lebih besar katanya dosanya daripada syirik, yaitu orang yang berkata tentang agama ini tanpa ilmu. Yang sekarang bertanya itu sampai sejauh mana kita mengilmui ilmu agama ini, baru kita bisa menyampaikan kepada seseorang. Sekarang sih pertanyaan seperti itu. Ya keluarga saya itu ya, saya takut katanya karena saya belum Nggih. mengilmui apa yang ada katakan. Nggih. Sampai di mana batas ilmu seseorang sehingga dia boleh menyampaikannya, begitu? Nabi kita SAW mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikan apa-apa yang dariku walaupun satu ayat. Jadi satu ayat yang antum tahu ya sudah itu sampaikan. Cuman di saat antum dihadapkan dengan sesuatu yang antum tidak tahu, langsung bilang saya nggak tahu, wallahu alam. Yang saya tahu hanya ini satu ayat ini saja. Ditanya ayat kedua, ini saya nggak tahu, saya belum belajar. Saya tahunya ayat yang satu ini kah? Yang saya tahu, ambil dia, terima dia, amalkan dia. Jadi seorang apapun yang dia tahu, silakan dia sampaikan. Dan nggak mesti dia duduk di seperti niki, sambil di jalan, sambil di mobil, sambil di pasar atau apa. Ada yang sudah tahu satu ayat, sampaikan satu ayat itu. Lebih dari itu, sudah nggak tahu ya sudah bilang, wallahu alam, nggak tahu saya ini. Coba nanti saya tanyakan atau coba nanti saya cari referensi yang lain atau apa. Jadi di sini menyampaikan itu apa yang antum tahu itu sampaikan. Begitu sudah melewati yang antum tahu, antum tidak tahu, dia bilang saya nggak tahu, wallahu alam. Makanya di sini enaknya dakwah salaf itu. Dakwah salaf itu dia pakai dalil. Ya, begitu nyampaikan ini dia dalilnya. Ini perkataan fulan, ini perkataan ulama fulan. Ya, ini perkataan para sahabat. Ke sana dia larinya. Makanya dakwah salaf ini ngajak orang ke Al-Qur'an, ngajak orang ke hadis, enggak ada ngajaknya kepada dirinya. Enggak dia ngajaknya kepada organisasinya, kepada apa enggak. Ya, mau apapun organisasi antum silahkan, yang penting kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada dalil. Selesai sudah. Nah, kita juga di saat nyampaikan seperti itu. Antum punya satu ayat, ya sudah, sampaikan satu ayat. Sekarang antum punya berapa ayat kira-kira ilmunya? Insya Allah sudah ribuan ayat, insya Allah. Ya sudah sampai di sana. Begitu melampaui 1001 itu, sudah di luar batas yang kita tahu, bilang saya nggak tahu, wallahu alam. Di saat kita mengatakan tahu sesuatu yang kita tidak tahu, ini yang bahaya. Dia menjadi sesuatu bahkan yang lebih bahaya daripada kesyirikan. Kenapa? Karena gara-gara mengucapkan sesuatu yang dia tidak tahu, dia ucapkan, bisa-bisa ini menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan. Sehingga dia menjadi sesuatu yang lebih parah daripada kesyirikan. Jadi kalau ingin menyampaikan, ya sudah sampaikan sesuai dengan yang antum tahu. Begitu ditanya sesuatu yang antum tidak tahu, bilang saya nggak tahu gitu. Aman sudah. Ya, tapi kalau memaksakan terus, ini yang biasanya akhirnya menjerumuskan kita kepada kesalahan, kesesatan, bahkan ke dalam kesyirikan. Mudah antum paham ya, mudah antum paham ini. Jadi kepada keluarga atau kepada siapa, kepada teman, sudah ada satu ayat, sampaikan satu ayat itu. Begitu melebihi itu kita nggak tahu, sudah bilang saya nggak tahu, wallahu alam. Jelas ya, wallahu taala a'lam. Alhamdulillah. Sila, dia duluan tadi.
Nggih. Berarti sama beda gitu ya. Sama tapi beda. La ilaha illallah. Ya. Nggih. Orang yang tidak percaya kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka dikatakan orang-orang mulhidun. Ya, al-mulhid namanya. Orang yang nyimpang, orang yang menentang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Berilah peringatan orang-orang yang berbuat ilhad di dalam nama-nama Allah. Nabi kenana ilhad itu orang yang menyimpang di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dengan Kristen karena kafir. Kenapa orang Kristen kafir? Karena dia telah memberikan Allah sifat yang Allah tidak memiliki sifat itu. Nabi sifat si para anakna Allah berdua, padahal Allah sudah berdua sifatnya. Sifat Nabi sifat beranak. Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah ndek na beranak, ndek endah terperanakang. Yang mereka mengatakan Maryam ini Tuhan, beranak. Syaran Tuhan ini beranak. Dan karena dalam Kristen ini telu keyakinannya. Ya, dia mengatakan Tuhan itu 3. Ada yang mengatakan 3 itu di 1, 1 itu di 3. Kan pusing gitu ini. Ada yang mengatakan Isa itu Allah sama sudah. Ya, nah ini 3-tiganya dikafirkan oleh Al-Qur'an. Intinya bahwasanya mereka mengatakan Allah beranak atau memiliki anak. Dia telah memberikan bagi Allah sebuah sifat yang Allah tidak memiliki sifat itu. Ini bahayanya menyimpang di dalam al-asma was sifat. Oleh karenanya kita di dalam memahami tauhid, entah itu rububiyah, uluhiyah, al-asma was sifat, mari selalu merujuk kepada as-salaf as-salih. Ya, keistimewaan dakwah niki. Semuanya dia rujukkan kepada salaf as-salih, para sahabat. Ya, nanan kaida-ida nganang apa rana Allah di mana-mana ngendang. Mari kita timbang dia dengan akidahnya para sahabat. Jangankan para sahabat, ulama-ulama sirapetan be. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka mengatakan Allah di atas arah sesuai dengan nas dalam Al-Qur'an, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaitan dengan muntamil berakidah sila. Ya, kepada yang akidah teh kanca akidah as-salaf as-salih. Saya salafus salih niki sahabat. Ndak jangkan de berakidah mara akidah dai kondang. Ndara nyuruh itu ini berakidah mara akidah dai kondang. Ndara gawina kondang-kondangan, viral-viralan, pejemalikaran ndara gawina. Kita ini mari ikuti as-salaf as-salih. Di zaman ini dakak nde nara nurut ya ustaz ino lagu iya akidah nama salafus saleh, ikutilah dia. Da barah ya dai kondang, dai apa jaran dengan malik dai viral atau apa aran, tapi menyelisih akidah salafus saleh. Bilin dia dengan marah ini aja. Ya, jangan kita terpengaruh dengan kondangnya atau apa ke aran malik. Mari kita pegang terus
Ya, tiang dai sejuta umat. Nah, atau apa ke aran semiliar umat ya, apa ke aran Malik? Jangan terpengaruh. Ya, mari kita pegang terus ya dakwahnya atau akidahnya as-salaf as-salih. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengatakan kepada kita bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam ini dulu datang dengan aneh, asing, dan nanti di akhir zaman dia tulak jadi asing, menunjukkan pengikut dakwah as-salaf as-salih niki dina sekedi di akhir zaman, dina sekedi. Karena dia apa? Asing. Oleh karena tidak dia tergiur dengan viral-viralan, marang sejuta umat atau apa, jangan, hati-hati. Karena memang sudah sunnatullah ya, pemegang ahlu sunnah wal jamaah niki dia sedikit gharib dia. Jadi negara tulakang akidah no ya kepada akidah as-salaf as-salih. Nah, mereka yang menentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas ngumbe yang kuna amun wahna nao ententangna ya bisa dia keluar dari Islam. Ya lagu munde nana nao tentang nih bekah dengan jahil jaran, dengan jahil ma'zur dapat dia uzur. Ya mendengar munde nana nao ngono atau ara syubhatna sehingga dia nana nao maka dia mendapatkan uzur. Lagu munat tentang ya setelah jelas sebagainya ditentang oleh dia bisa mengeluarkannya dari Islam. Jelas dah. Wallahu taala a'lam. Sila di mikrofon. Ada kecil ya. Anak kecil nanya ke siapa? Orang tuanya, nggih. Terus Masya Allah. Nah, ini dia nyambung sama pertanyaan yang tadi, pertanyaan antum. Begitu nggak bisa jawab, nanti saya tanyakan. Nah, kan luar biasa. Alhamdulillah. Terus nggak aneh ke ana? Nah, iya. Jadi semua perbuatan kita dicatat oleh malaikat. Sehingga nanti begitu kita terima kitab itu, kita akan mengatakan mali hadzal kitab. Kitab apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Kitab ini enggak meninggalkan sesuatu yang kecil, apalagi yang besar, melainkan semuanya tercatat di kitab ini. Jadi semua perbuatan kita tercatat dia. Begitu kita berbuat kesyirikan, tercatat kesyirikan. Taubat kita ditulis taubat dia fulan dari kesyirikan. Malik gawe syirik, tadi tertulis kesyirikan. Begitu terus. Kitab yang akan kita terima tidak ada yang luput di sana, semuanya tertulis. Ya. Oh gitu. Ya, jadi ma'dzur istilahnya nih, anak kecil. Ya. Jadi dia bertanya tentang anak kecil atau yang bertanya ini anak kecil? Tentang anak kecil. Oh gitu, anak kirain tadi anak kecil yang bertanya, tak kirain itu tadi. Ya, jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan rufi'al qalam an thalath. Diangkat polpen. Ya, dari 3 orang. Di antaranya Nabi, anak kecil sampai dia balik, terus orang gila sampai dia sadar, orang tidur sampai dia bangun. Orang-orang seperti ini dia ma'dzur. Kalau dia melakukan dosa, ya maka dosa-dosa tersebut tidak terhitung dosa itu. Dia nanggap yang gawe dosa. Dari sini wallahu alam zahir hadisnya mengatakan rufi', diangkat polpen. Nabi kenanya diangkat polpen, diangkat catatan. Berarti kalau diangkat polpen bener nyatat lah ini. Engke begitu sudah tinduk le kajian, angkatnya polpen. Dia ulah nyata sebagai kebaikan karena dia tinduk soal. Begitu ras dia dengar kajian, betulis malik amalan. Pedang tidak malik, kerangkat malik. Dari zahir hadis wallahu alam, maka amalannya tidak tercatat.
Ya, tapi seandainya kata dia berbuat kebaikan, maka insya Allah orang tuanya mendapatkan kebaikan tersebut. Ada sebuah hadis atau apa lupa yang ya seorang kalau dia sholat, anak kecil kalau dia sholat, maka akan disimpan pahala itu baginya. Nanti begitu dia sudah besar, diberikan kepada dia pahala sholat tersebut. Makanya disuruh anak itu sholat di saat usia 7 tahun. 7 tahun sudah disuruh Nabi sholat. 7 tahun ini apakah dia sudah balik? Belum dia balik. Bahkan 10 tahun, kalau enggak pukul dia dalam 10 tahun itu. 10 tahun dia belum balik. Kalau dia sholat itu, dia akan tercatat tapi tersimpan. Nanti begitu dia sudah besar, digabungkan dengan pahala-pahala di saat dia besar. Tapi itu yang perlu coba nanti cek lagi hadis niki masih ragu ya, yang masalah hadis tersebut. Mudahan jelas pertanyaan nggih. Jadi diangkat polpennya itu dari zahir hadis. Wallahu taala a'lam. Lanjut Pak Guru. Sila di belakang. Ya? Sah, Masya Allah. Keasikan la ilaha illallah jam 8 niki. Nggih, coba Pak Guru terakhir. Siapa yang hajat? Ada keluarga yang baru pulang dari kampungnya. Selain dia bawa oleh-oleh, dia banyak beli beberapa antara lain miniatur candi dikit dengan beberapa patung-patung. Ini memang biasa itu kemudian dipakai di rumahnya di rumah. Pakai nyerempet di sini kan, nyerempet di sini kan. Ini wallahu alam yang lebih dekat melihatnya ke tasyabbuh bil kufar. Ya, tasyabbuh menyerupai mereka. Dan kita akhirnya mentakzim, mengagungkan syiar mereka. Begitu kita letakkan candi di rumah kita, ya, atau kita pergi ke candi tersebut, kita foto di sana. Ini seolah-olah kita mengagungkan perkara mereka. Padahal mereka melakukan kesalahan yang fatal yang menjadikan mereka hina. Sekarang kita ke sana foto bangga, jadi akhirnya naik kedudukan mereka gara-gara itu. Ya, jadi di sini perkara pertama kita tasyabbuh. Yang kedua kita mengagungkan mereka atau mengagungkan simbol-simbol mereka. Ya, dan ini tentunya dosa besar ini. Ya, kalau itu sampai masuk ke dalam hatinya, Allahu alam ini bisa mengeluarkan dia dari Islam. Kalau sampai masuk ke dalam hati pengagungan tersebut, mengagungkan simbol-simbol kekufuran itu. Ya, makanya hati-hati. Dan menerima hadiah mah apa ini, dende ini aja. Atau ada yang pergi ke sana rana rihlah atau apa berfoto, larang dia. Tidak, jangan berfoto lek candi-candi tersebut karena itu akan mengagungkannya. Kalau sampai pengagungan itu masuk ke dalam hatinya benar-benar mengagungkannya, niki bisa mengeluarkannya dari Islam. Kemudian kuna. Ya, di pengalaman saya dulu di peran yang ada ibunya memang berbuat. Nah, untuk bisa masuk ke bidang baik, kita disyaratkan untuk mengangkatkan selatan kuning di bidang. Ini syaratnya kan? Tidak boleh, kalau tidak boleh masuk. Apakah itu boleh? Kenapa seperti itu? Apa itu batu botong itu? Apa itu batu botong? Oh, di sini di. Oh, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nggih, kita khawatir ini jatuh ke dalam tasyabbuh tadi. Ya. La ilaha illallah. Dan ini dia nyebut anu ini. Apalagi kita online nyonya bareh. Nyala itu bareh. Ya, intinya janganlah seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Taib. Sini ada kertas bagaimana Islam memandang rasis, apakah termasuk syirik? Islam memberantas rasis dari akarnya sejak awal. Ya, sejak awal Islam memberantas rasisme. Sembilan rasis yaitu kemuliaan sesuai dengan keturunan atau kedudukan atau warna kulit. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamin ala arabiyyin wala li abyadin ala aswad wala li aswad ala abyad. Tidak ada keutamaannya orang Arab atas orang non-Arab
atau orang non-Arab atas orang Arab, atau orang putih atas orang hitam, atau orang hitam atas orang putih, illa bittaqwa, melainkan dengan ketakwaan. An-nasu min Adam wa Adam min turab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia semuanya dari Nabi Adam. Salapuan telengan sei Nabi Adam, berarti kan pada wahita ini. Salapuan keturunan Nabi ini. Nabi sei lagu Nabi Adam pada itu. Wa Adam min turab, dan Nabi Adam itu diciptakan ya dari tanah. Ya, kata sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sejak awal rasis niki sudah dihilangkan oleh Islam. Nah, kalau sekarang ada yang masih bersifat rasis, ngumbe yang kuna, berarti orang ini masih terpengaruh dengan sifat-sifat jahiliyah. Ya, dengan sifat-sifat Nabi jahiliyah. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan tadi dari internet. Ya, jika seorang anak yang telah murtad mengirimi bapaknya uang untuk haji, bagaimana hukumnya? Tidak mengapa, ya. Yang orang kafir memberi kita hadiah, kemudian kita gunakan untuk berhaji, niki tidak mengapa. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau juga menerima hadiah. Ya, beliau menerima hadiah dari orang Yahudi. Nerima hadiah dengan Yahudi. Jadi kita dikasih oleh anak kita yang murtad atau apa, kita gunakan berhaji, tidak mengapa. Dengan syarat, dengan catatan, jangan sampai gara-gara kita dikasih hadiah oleh orang kafir, kemudian akhirnya kita sikap kita terhadap dia itu melemah gara-gara hadiah tersebut. Tapi kalau sikap kita terhadap dia tetap sebagaimana seharusnya, ya, tidak melemah gara-gara hadiah itu, maka tidak apa kita terima hadiah darinya. Ini dia mungkin yang bisa kita jawab, dan kurang lebihnya ya kita minta maaf. Lebih balu menit niki lengan jam 8. Ya, lain kali aja mau nekari 5 menit jam 8 badak itu saah. Biar kita pas berhentinya jam 8 insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.